Ini babnya sekarang baru nih. Ya, listrik statis. Kemarin kan udah yang listrik dinamis tuh. Listrik dinamis kalian udah baca mungkin di posting sebelumnya. Ada sesuatu tentang elektron flow, ya kan? Nah, kayak gitu. Kalau yang sekarang bedanya karena ini statis nih. Berarti kan dia itu elektronnya cuman stay aja di situ. Gitu. Stay di situ. Tapi sebenarnya kayak ya ampun sedih banget cuman di situ doang gitu ya. Ada yang mungkin menyamai sama sesuatu yang ada di kelas 11. Itu tuh tentang fluida. Kalau kalian belajar di kelas 11 itu kan ada fluida statis sama fluida dinamis. You see that, ya kan? Yang fluida statis itu contohnya nih, contohnya itu adalah sebuah air yang ada di wadah atau mungkin di danau atau di bak atau pokoknya dia itu cuma stay aja di situ gitu. Tapi kalau yang fluida dinamis kita kan pakai Bernoulli lah, pakai Venturi, kita pakai Torricelli, flow, ada flow-nya gitu. Nah, ini listrik statis juga sama. Kalau sebelumnya kalian di fluida itu fluida statis, baru fluida dinamis itu. Kalau sekarang dibalik. Pemerintahnya sih yang bilang ini. Tapi nggak masalah. Pokoknya fluida statis terus fluida dinamis. Kalian juga bisa balik fluida dinamis jadi fluida statis. Nggak penting juga. Nah, sekarang fluidanya jadi fluida statis. Sorry, maksudnya listriknya dari listrik statis gitu. Listrik statis kan. Berarti nggak ada arus listrik ya. Kalau di fluida dinamis kan ada debit tuh ya. Berarti di sini nggak ada debit. Charge debit apa ya? Arus listrik gitu. Nggak ada arus listrik. Meskipun it's capable to be arus listrik gitu ya. Contohnya adalah kalau kita cari contoh sebenarnya itu udah klasik banget gitu. Di kelas SD itu bahkan kalian udah diajarin tentang listrik statis. Mesti contohnya sama. Pakai sisir atau penggaris gitu kan, digosok-gosokin gitu. Ke rambut, ke paha temennya. Ya. Terus nanti kalian punya kertas kecil-kecil gitu, terus menari-nari di atasnya, ya ampun, gitu aja. SMP gitu juga, masa SMA juga gitu ya kan? SMA 1 ya. Terus ada satu yang lain. Oke, di video yang sebelumnya kalau misalnya kalian buka, itu videonya opsional. So, kalian bisa buka atau enggak, itu cuman buat hiburan aja. Tapi di sana ada sesuatu yang bisa kalian amati gitu. Apa sih yang diamati? Yang diamati itu ternyata di dunia ini ada generator Van de Graaff. Kalau misalnya kalian cari generatornya di mana, I'm so sorry di SMA 1 nggak punya itu. Tapi ada sesuatu yang agak mirip sama generator Van de Graaff. Itu namanya Wim-Schut machine. Di SMA 1 Temanggung di lab fisika ada Wim-Schut machine. Dan itu dia juga bisa mengexcite listrik statis, itu bisa. Oke. Ngomong-ngomong tentang itu, kita butuh sesuatu elementer yang paling mendasar dari listrik statis. Kalau misalnya di fluida statis itu partikel elementernya itu adalah tetesan air ya. Biasanya kan pakai air ya. Meskipun fluida it's okay, bisa pakai udara, bisa pakai bensin, kalian pakai minyak ya. Tapi biasanya kan air yang paling gampang gitu ya. Nah, kalau di listrik statis itu partikel paling kecil banget yang kita pelajari itu adalah elektron. Atau gampangnya kalau kumpulan elektron berarti itu adalah muatan sebuah benda. Kayak gitu. Oke. Muatan ini ada hurufnya Q. Kita lanjutin ya. Q ya, ada yang Q gitu. Nanti kalau Q-nya itu banyak ya jadinya muatannya itu ya banyak. Saya tuh pengen kalian punya big picture-nya gitu. Kalau misalnya ini adalah puzzle. You know puzzle ya, puzzle. Puzzle itu dia potongan-potongan kecil. Kalau kalian tahu big picture-nya, potongan-potongan mau gimana pun bentuknya, kalian bisa dapetin ini di sini. Oke. Sama kayak listrik statis ini. Di listrik statis kita punya big picture. Saya bagi jadi 2 deh. Jadi puzzle-nya saya bagi jadi 2 garis besar. Itu ada yang bentuk vektor, satunya bentuk skalar. You see. Yang vektor itu ada medan listrik, persamaannya adalah E sama dengan kaki per R kuadrat. Terus ada gaya listrik
F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini kalian mungkin udah masih ingat banget di kelas 3 SMP. Dan mungkin kalian juga punya riddle-nya atau apa sih, jembatan keledainya, maybe ya. F sama dengan kakiku remuk-remuk, atau kakiku rompel-rompel, atau apalah itu ya, kalian punya riddle-nya sendiri. Terus yang skalar ada potensial listrik, V sama dengan K per R, sama energi potensial listrik, V sama dengan K Q1 Q2 per R. Oke, ini adalah puzzle-nya. Dan kalian udah dapat big picture-nya. Di sini ada 4 itu ya, saya kotakin dulu aja ya. Flip, 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 flip. Oke, di situ ini yang biasa kita pelajari sebenarnya itu adalah yang F dulu nih. So, saya kenapa bikinnya itu bentuknya seperti ini, karena biar kalian tahu polanya. Kalian lihat aja deh polanya ya. Yang pertama nih, kalau misalnya kalian punya kuadrat di situ dan di situ, berarti kalian bisa menyimpulkan, oh ini vektor nih. Oke, you see that. Tapi kalau misalnya R-nya itu nggak kuadrat kayak gini, berarti dia itu skalar. Dapat ya idenya? Tuh, gitu. Atau kalian balik sendiri. Kalau misalnya skalar berarti nggak pakai kuadrat, kalau vektor berarti kuadrat. Oke, get the idea. Oke, dapat idenya ya. Oke. Bedanya vektor sama skalar. Kalau vektor kalian udah pasti tahu nih, di matematika juga ada vektor dulu ya. Juga ada vektor di matematika. Dan nanti persamaannya juga sama kayak di matematika. Misalnya kalian menggabungkan bentuk segitiga, itu pakai vektor bisa. Pakai jajar genjang itu pakai vektor juga bisa. Ya. Rumus vektor yang ada di fisika itu sama persis, sama gampangnya sama kayak di matematika ketika kalian ngitung sisi-sisi segitiga. Itu juga pakai persamaan yang mirip gitu ya. Oke. Ada pola yang sama di situ. Pertama dia punya K. Oke, K-nya ada di sebelah sini ada, sebelah sini ada, sebelah sini ada, sebelah sini juga ada. What is K? Saya kira ada yang udah inget nih. Apa nih K ini ya? Oke, K ini adalah sebuah konstanta Coulomb dan besarnya K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Gak usah diapalin satuannya karena buat kalian nggak penting. Oke. Kemudian Q-nya adalah muatan alias charge, terus R-nya itu adalah radius, boleh, range juga boleh. Oke, bedanya range sama radius adalah kalau radius itu lebih mengacu ke sebuah titik yang dia itu punya bentukan lingkaran atau bola, itu pakainya radius, atau kalau di bahasa Indonesia jari-jari. Kalau range itu maybe range itu ya sama aja sih, range itu sama, cuman dia itu lebih abstrak, lebih imajiner, nggak kelihatan, itu range. Dan kalau misalnya kita nganggap satu titik ke titik yang lain, itu juga bisa pakai range. Pokoknya sama-sama R. Kalau misalnya kalian dapetin di bahasa Indonesia, R-nya adalah jarak, satuannya pakaian satuan sistem internasional semua, Q-nya pakainya Coulomb, R-nya adalah meter. Oke. Terus yang saya bulatin pakai warna hijau itu, yang saya highlight pakai warna hijau kayak listrik, itu adalah yang akan kita pelajari untuk hari ini, ya, masa pertemuan ini gitu. Kemudian kita lanjutin ke di atasnya yang ini, yang bidang listrik, karena dia juga sama-sama vektor, and then kita akan langsung ke dua-duanya yang skalar. Oke. Kalau skalar sebenarnya gimping bingit ya skalar ini. Contoh yang skalar itu adalah massa, temperatur, volume, luas, itu tuh skalar. Skalar ini nggak pakai arah. So, misalnya kalian punya gelas isinya 200 ml, kalian punya satu gelas lagi 200 ml, berarti kan tinggal 400 ya, mudah sekali kan gitu ya, 400. Dan kalau misalnya dikurangin, kalian punya ember 5 liter, diambil satu ciduk 1 liter, berarti kan 5 kurangi 1 alias 4. Itu cuma dikurang atau ditambah. Mudahnya skalar adalah seperti itu. Tapi kalau vektor kalian perlu tahu itu ada arahnya. Kalau misalnya ke kanan 10 gitu ya. Oke, saya kasih gambar sedikit. Ke kanan 10, ke kanan 5, berarti jawabannya 15. Tapi kalau ke kanan 10, ke kiri 5, jawabannya
5. Oke, terus kita punya misalnya kayak gini, kemarin juga kalian udah tahu ada 3 sama 4. Jawabannya bukan 7 atau 1, tapi jawabannya adalah 5. Why? Karena ini pakainya adalah Pythagoras. So, jawabannya bukan 7 atau 1, tapi 5, tergantung sama arahnya. Nice. Gimana dengan satuannya? Ini satuannya itu untuk yang tadi kan masih tahu ya, kalau kan nggak usah kalian apalin satuannya, nggak penting buat kalian juga. R-nya meter, Q-nya ini kulom, tapi biasanya ada yang pakai mikrokulom. 1 mikrokulom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kulom. Misalnya ada 6 mikrokulom, berarti kalian bisa ganti sama 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Gitu, gimbing bingits ya. Selain mikro ada juga pakai nano, ada juga pakai mili. Oke, jadi saya tulis sekalian ya. 1 milikulom itu sama dengan 10 pangkat min 3 kulom, n 1 nanokulom ya, 1 nano n ya, nanokulom sama dengan 10 pangkat min 9 kulom. Yang ini kayak huruf U gitu, mu, yang ini huruf M, sorry. Ini N, no. Oke, mu, M. Ini kalau misalnya saya jelaskan agak besar. Ini mu, M, I know. Ini N. Mikro, mili, nano. Oke, kayak gitu. Yes. Yang jadi sulit di bab ini sebenarnya adalah vektornya. Jadi kalau misalnya saya open banget ya sama kalian ya. Kalau misalnya kalian mau bertanya apapun kayak lewat WA atau apapun, be active gitu. Saya akan apresiasi apapun pertanyaan kalian dan saya jawab dengan indah ya. Oke. Ini untuk yang listrik statis. Kita akan coba nanti di soal berikutnya. Oke.